Oke guys, ketemu lagi dengan Jack Volta ini. Kalau tonton video saya, mudah-mudahan tidak dibodoh-bodohin oleh sebuah video. Kenapa seperti itu? Saya akan unggah kalau misalkan overload ini mutus, colokin mutus, ini bukan overloadnya ini. Saya akan uji. Makanya orang gampang saja, video-video lain ini gampang. Kompresor tidak hidup, bunyi cetak-cetek, overloadnya yang harus ganti. Enak saja ini. Saya akan buktikan untuk Anda bahwa ngomong seperti ini, tentu ini harus dibuktikan. Yang namanya overload mutus ini, bunyi cetek putus ini, saya meyakini bahwa saya di lapangan ini bukan 100, 200, bahkan 300 kulkas ini kompresor bunyi cetek. Ini bukan overloadnya ini. Makanya mau digedein kayak apa overload ini, tetap saja ini sudah pasti tidak benar. Jadi kalau overloadnya bunyi cetek ini bukan faktor overload, tetapi ini kompresor tidak benar, oke? Saya tidak bilang PTC, saya tidak bilang PTC ini. Jadi kalau kompresor sudah tidak benar, walaupun ampere rendah sudah hidup kemudian mutus, ataupun ampere tinggi yang akan terjadi walaupun hidup, tetap saja ini overload masih normal. Jadi kalau bunyi cetak-cetek overload, ini bukan di overload. Ini saya pastikan ini 99% ini di kompresor. Jangan mau dibodoh-bodohin lagi. Beli PA overload PTC tidak dingin bunyi cetak-cetek. Kalau tonton video saya ini, saya akan buktikan. Jadi kalau yang tidak mau nonton, jangan nonton, minggir jauh. Ngapain tonton video saya? Ini untuk para pemula ini. Kalau misalkan cek kulkas, overload ini bunyi cetak nyambung, ini berarti masih bagus. Yang tidak benar, arahnya ini ke kompresor karena ada gulungan yang bermasalah. Artinya masalah ini atau sudah hubungan singkat antara gulungan CRS ataupun ini memang sudah short body. Saya akan buktikan untuk Anda, no kaleng-kaleng, dan ini ilmu pasti. Jangan kena tipu oleh video. Saya akan buktikan untuk Anda ini. Kenapa saya akan buktikan? Ini ampernya tinggi ya. Ampernya tinggi, kemudian bunyi cetek putus, kemudian sudah dingin overload, hidup lagi, mutus lagi. Artinya overload ini masih benar. Makanya Anda jangan kena tipu. Kalau overload bunyi cetak-cetek, percuma ini diganti. Saya akan tes ini lebih tinggi overload. Apakah benar kalau kompresor ini masalah, walaupun ditinggiin overload ini akan tetap saja ini mutus. Saya akan buktikan supaya tidak kena tipu oleh sebuah video. Oke? Nggak usah bukti ini. Logikanya overload ini tidak nempel. Ini sudah bahwa ini sudah dipastikan ini tidak kena temperatur panas. Dari sisi ini saja sudah, kalau kompresor ini masalah, ini sudah ketahuan bahwa kompresor seperti ini tetap mutus. Saya akan buktikan untuk Anda apakah benar ini. Oke? Saya akan colokin. Oke, ampere tinggi, ini angin keluar. Oke. Ampernya super tinggi, tetapi ini satu pintu ini. Anda akan dengerin bahwa overload ini wattnya lebih tinggi. Kemudian mampus juga, berarti masalahnya bukan di overload. Masalahnya ini di kompresor ini. Makanya jangan buru-buru ganti overload ini, cuma ini.
Ini denger nggak ini ntar bunyi cetek. Ini masih hidup. Ya. Kompresor hidup, ampernya tinggi. Overload ini wattnya tinggi. Tidak sesuai dengan kompresor, ini ukurannya lebih besar, tetap saja ini mutus. Anda bisa denger ini ada tang ampere juga. Oke, mana tidak kena tipu ini, ya? Panasnya minta ampun ini. Ini suaranya kecil. Panasnya minta ampun kompresornya. Saya tes 10 menit ini, baru lebih 10 menit, ada 13 menit. Bahwa kalau Anda mengganti overload, kompresor ini tinggi kemudian dibesarin overloadnya, ini yang terjadi. Ditinggal pergi sudah mampus lagi si kompresor, bahkan panasnya super ini saat tinggi ini lolos. Jadi ini percuma, makanya kena tipu ini. Kalau urusan overload cetak-cetak Anda ganti overload tinggiin ini percuma saja.